Episode ke-7 dimulai dari Yo Jung yang terlihat tengah mengawasi penyelesaian klinik barunya. Dia teringat percakapan semalam dengan Dong In. Dong In bercerita jika dia baru saja dari bengkel dan kancing di lengannya lepas. Dia merangkak seperti orang gila. Yo Jung berkata jika itu adalah trauma dan Dong In harus menghubunginya jika mengalami hal seperti itu lagi. Dong In juga berkata, di akhir pembalasannya, dia ingin Yeonjin kehilangan semua orang yang dicintainya. Selanjutnya, Ha Do-yong terlihat sedang membuka album foto pernikahannya. Tampak Yeonjin yang berfoto bersama teman-temannya tanpa Myung-oh. Saat Yeonjin menemuinya, Do-yong mengingat kembali tentang kesamaan Yeonjin dan Jae-jun yang sedang merokok. Dia bertanya apakah Yeonjin sering menemui Jae-jun dan Myung-oh. Yeonjin hanya menjawab jika dia terkadang bertemu dengannya dan tak terlalu dekat dengan Myung-oh. Dengan tawa canggungnya, Yeonjin berkata jika Myung-oh kadang melakukan hal aneh, dan bertanya apakah Myung-oh juga mengancamnya. Pertanyaan Yeonjin membuat Do-yong semakin curiga dengan istrinya. Dia berkata hal itu sangat tidak wajar karena mereka selalu bertanya apa Myung-oh mengancamnya. Yeonjin yang panik melacak histori perjalanan di mobilnya Do-yong. Hari itu suaminya baru saja pergi ke klub golf miliknya Jae-jun. Di adegan selanjutnya, terlihat ibunya Yo Jung yang mendapat laporan jika tanaman ucapan selamatnya sudah dikirim ke kliniknya Yo Jung. Ada juga surat-surat yang dikirim ke rumah sakit. Ibunya mengira jika surat itu hanya tagihan kartu kredit dari anaknya. Saat melihat surat itu, dia terkejut dengan alamat pengirimnya yang berasal dari penjara Chongsong atas nama Kang Yongchon. Ternyata dia adalah pasien yang membunuh direktur rumah sakit alias ayahnya Yo Jung. Dengan tidak sabar, ibunya membuka surat itu dan segera membacanya. Di sana tertulis bagaimana Yongchon membunuh suaminya dan menjelaskan kronologisnya seperti pisau yang menusuk leher, pembuluh pecah, putih mata yang merah dan lainnya. Ibunya hanya bisa menangis memendam amarah. Selanjutnya terlihat Yo Jung yang sedang berlari di malam hari. Setelah sampai rumah, dia membuka lacinya dan di sana terdapat berbagai macam pisau. Dari pisau yang paling kecil sampai yang besar. Dia mengambil salah satu pisau itu dan bergumam tentang tinggi dan berat badan seseorang. Dia langsung mengayunkan pisaunya sambil membayangkan telah menusuk perut pembunuh ayahnya. Dia juga menusuk lehernya hingga terkena cipratan darahnya. Di gereja, Dong In terlihat sedang duduk sambil menggaruk lukanya. Dia ingin mengambil uang yang telah dia minta. Sarah dengan emosi berkata jika Dong In dulu bukan siapa-siapa dan sekarang dia sudah sekolah dan menjadi jalang. Sarah juga berkata jika Dong In tidak bisa masuk surga, namun dirinya bisa. Tanpa tahu malu dia berkata jika sudah menyesali semua perbuatannya dan sudah diselamatkan. Dong In menanggapinya dengan berkata jika Sarah harus masuk surga saat dia mati, karena di hidupnya akan jadi seperti neraka. Dengan marah, Sarah berteriak sampai semua orang yang ada di gereja itu memperhatikannya. Di adegan berikutnya, terlihat Do-yong yang menemani Ye-sol bermain futsal bersama teman-temannya. Do-yong berkata jika anak berkaus kaki merah muda tidak paham cara bermain bola dan bisa saja melukai yang lain. Dengan bingung, Ye-sol mencari anak yang memakai kaus kaki itu karena dia tidak bisa melihat warna. Dia salah mengira dengan anak yang ada di sebelahnya. Do-yong hanya bisa menanggapinya dengan senyuman. Do-yong bertanya pada Ye-sol tentang wali kelasnya karena Yeonjin terlihat tidak suka dengannya. Ye-sol bertanya kenapa tidak suka, padahal mereka berteman. Ye-sol berkata jika guru dan ibunya adalah teman satu sekolah. Selanjutnya, Jae-jun menemui Ye-sol di sekolahnya. Dia mengatakan jika dia akan melindunginya. Dia menghubungi seorang pengacara untuk menanyakan cara mendapatkan hak asuh Ye-sol. Namun pengacara itu berkata jika tidak ada cara lain selain menunggu perceraian kedua orang tuanya yaitu Do-yong dan Yeonjin. Hye-jong yang khawatir jika Myung-oh merusak pernikahannya berusaha mencari Myung-oh di apartemennya. Di sana Hye-jong menemukan Sarah yang juga masuk secara diam-diam ke rumah Myung-oh untuk mencari narkobanya. Namun Myung-oh tidak ada di apartemen itu. Kemudian, mereka menemukan bukti tiket pesawat yang dipesan oleh Myung-oh. Namun paspor yang dipegang Sarah menunjukkan bahwa dia tidak jadi pergi. Hye-jong pun semakin khawatir dengan apa yang direncanakan oleh Myung-oh.
Hyejong dan Sarah kemudian melaporkan penemuan mereka pada Yeonjin. Namun Yeonjin marah dan menyuruh mereka melapor polisi jika sangat khawatir dengan Myung-oh. Hyejong pun bertanya apakah Myung-oh sempat menghubungi mereka sebelum Myung-oh hilang kontak, karena dia dapat telepon aneh darinya. Dengan wajah tegang, Yeonjin bertanya apa yang aneh dari telepon itu. Namun sebelum Hyejong menjawab, Sarah berkata jika dia juga mendapat telepon dari Myung-oh. Dia berkata jika Sarah akan mendapatkan suatu hadiah namun Sarah tidak menanggapinya. Yeonjin pun pergi dengan sikap yang tenang. Namun dia tetap terlihat resah dan juga marah. Selanjutnya, terlihat perawat yang dulu bekerja di sekolah Dongin datang ke kliniknya Yojung. Yojung terlihat sedang melakukan sesi terapi seperti biasanya. Namun dia berkata kepada dokternya bahwa itu merupakan pertemuan terakhir mereka. Dia berkata jika dokter itu sama sekali tidak bisa memperbaikinya. Adegan selanjutnya, terlihat Dongin yang memasukkan uang ke dalam loker untuk diberikan ke orang yang menabrak dan membuntutinya. Hyun Nam terlihat mengawasi loker itu dan mengikuti mereka. Ternyata orang tersebut merupakan suruhan polisi yang bekerja sama dengan keluarga Yeonjin. Dongin pun yakin jika Yeonjin lah yang ada di balik semua hal itu. Dongin menduga jika Myung-oh tidak percaya dengan dirinya dan bertindak sendiri. Dia bahkan beli tiket pesawat yang artinya sempat bertemu dengan Yeonjin sebelum dia menghilang. Kemudian Dongin teringat pertemuan terakhirnya dengan Myung-oh. Dia memberitahunya jika Yeonjin lah yang membunuh Suhi, dengan menunjukkan label nama Park Yeonjin yang digenggam Sohee saat terjatuh. Lalu Dongin memberitahu Myung-oh jika dia bisa mendapatkan uang sebanyak yang dia mau tanpa dibagi dengannya. Dongin hanya menginginkan pengakuan dari Yeonjin. Di sisi lain, Hyejong tengah memperjuangkan pernikahannya dengan seorang chaebol. Calon ibu mertuanya kurang menyukainya dan memberikan dia banyak syarat. Ketika Hyejong menyerahkan surat-surat penting dan hasil pemeriksaan kandungannya, terlihat Dongin yang menghampiri calon ibu mertua Hyejong. Calon ibu mertua Hyejong sangat antusias menemui Dongin, berharap jika Dongin lah yang akan jadi menantunya. Hyejong tahu jika posisinya terancam. Yeonjin memarahi Jae-jun karena mengabaikannya. Jae-jun mencekik leher Yeonjin untuk menanyakan kenapa merahasiakan Yesol darinya. Setelah itu mereka berciuman dengan panas. Di akhir episode, Doyoung berada di sekolah Yesol untuk acara pertemuan ayah. Jae-jun datang dan membuat Doyoung cukup terkejut. Dengan bercanda dia berkata jika dia punya anak rahasia. Dia berkata hanya ingin menemui teman sekolahnya. Lebih mengejutkan lagi, ketika Doyoung melihat guru Yesol adalah sosok yang dia kenal, yaitu Dongin. Episode ke-7 pun selesai. Episode 8 dibuka dengan adegan Hyejong yang meminta Dongin untuk berbicara dengannya. Hyejong langsung berlutut dan meminta ampun kepada Dongin. Dia berkata jika dulu telah membuat kesalahan, dia akan bertobat seumur hidup asal Dongin memaafkannya. Hyejong mengaku jika dia tak mau melakukannya dan tak punya pilihan lain, karena dia masih muda maka wajar membuat kesalahan. Mendengar itu, Dongin langsung mengambil kayu bakar dan mendekatkannya ke arah Hyejong. Dia bertanya apakah sikapnya itu disengaja atau hanya kesalahan. Dia meminta maaf lagi dan memohon untuk tidak mengatakan hal-hal yang buruk kepada calon ibu mertuanya sampai dia menikah. Dia sudah mengundurkan diri dan jika tidak menikah dia tak akan punya uang. Dongin pun memanfaatkan ini untuk membuat Hyejong menjadi sekutunya. Dia menunjukkan ponselnya yang dulu hilang dan berkata jika dia tahu semua hal tentang Hyejong. Dia memintanya untuk melaporkan Myung-oh ke kantor polisi sebagai orang hilang. Setelah pertemuan ayah dan murid, Dongin menghampiri Jae-jun yang tengah menunggunya. Jae-jun bertanya apakah ini semua hanya kebetulan, karena Dongin yang dulunya mainan Yeonjin berubah menjadi guru sekolah anaknya Yeonjin. Jae-jun juga mengungkit kekejamannya di masa sekolah yang membuat Dongin sangat marah hingga menamparnya. Jae-jun memperingatkan Dongin untuk tidak menyentuh dan menyakiti Yesol dengan cara apapun. Dongin menanggapinya dengan bertanya apakah dia sudah menerima sikat giginya Yesol. Dongin juga memperingatkan Jae-jun agar tidak membantu Yeonjin dengan cara apapun jika dia sungguh menginginkan Yesol. Dongin meminta Jae-jun untuk menjadi sekutunya. Sebagai hadiah,
Dong In memberikan hasil gambar Yesol. Selanjutnya, Dong In terlihat sedang memuntahkan isi perutnya di dalam toilet. Dia teringat kembali kejadian masa lalunya sambil menggosok tangan yang sempat dipegang oleh Jae Jun. Doyong dalam perjalanan dan membawa sebuah tas dari brand ternama. Ternyata dia menemui Ye Jong di sebuah restoran. Dia bertanya tentang Dong In dan ingin tahu hubungan antara Dong In dan istrinya. Ye Jong pun menceritakan jika mereka dulu satu sekolah dan Yeon Jin melakukan perundungan pada Dong In saat SMA. Dia melakukan kekerasan sekolah yang sangat buruk padanya. Yo Jung yang telah resmi menjadi sekutu Dong In mulai mendekati Doyong. Seakan tak sengaja, dia mengajak Doyong untuk bermain permainan Go di sebuah taman. Doyong yang masih penasaran dengan masa lalu istrinya, mencoba menanyakan langsung pada Yeon Jin. Dia bertanya apakah Yeon Jin berteman dengan wali kelasnya Yesol. Yeon Jin menjawab jika Dong In salah paham tentangnya karena mereka dari dunia yang berbeda. Doyong pun meminta penjelasan saat Yeon Jin berkata jika wali kelas Yesol gila dan meminta untuk memindahkannya ke luar negeri. Namun Yeon Jin malah berkata jika mereka sudah menikah selama 10 tahun dan memperingatkan Doyong jangan pernah membuka kotak yang seharusnya tak dibuka. Dia tidak mau Doyong mengetahui apapun. Adegan selanjutnya terlihat Yeon Jin yang baru menyelesaikan siarannya. Dia mengganti sepatu hak tingginya menjadi sandal. Stylist yang melihat kaki Yeon Jin terluka berkata, jika luka itu belum sembuh juga untuk waktu yang lama. Dia menawarkan untuk mengganti plester yang baru dan Yeon Jin berkata tidak. Dia mengalihkan pembicaraannya sambil marah-marah. Terlihat Dong In yang sedang berada di luar toko pakaiannya Jae Jun. Dia beranggapan jika Yeon Jin menutupi kasusnya dengan kasus yang lain. Luka di kaki Yeon Jin juga terlihat seperti luka goresan benda tajam. Dia meminta pembantunya untuk membawakan hidrogen peroksida dan menutupi jejak di sepatunya dengan itu. Yeon Jin mendapatkan laporan dan data diri Dong In dari polisi yang sebelumnya. Dia berkata jika Dong In tidak pernah melanggar atau membuat suatu masalah. Kemudian Yeon Jin bertanya tentang ibunya, karena dulu sempat berhasil disuap saat di SMA. Dia berkata makin miskin seseorang, keluargalah yang paling merugikan. Selanjutnya, terlihat ibunya Yo Jung yang datang ke lapas tempat pembunuh suaminya ditahan. Pembunuh itu meminta maaf dan berkata setelah sekian lama di tempat itu dia sadar telah melakukan hal yang buruk. Tanpa menanggapinya, ibunya Yo Jung berkata jika selama ini dia tidak tahu pembunuh sepertinya mengirim surat kepada anaknya. Dengan menahan tawa, Yong Chon masih berpura-pura tidak merasa bersalah. Saat ibunya Yo Jung bertanya apa tujuannya, dia menjawab karena dia merasa bosan. Dengan tersenyum dia bertanya apa Yo Jung merasa sengsara. Jae Jun mendapat telepon dari kantor polisi. Kemudian Jae Jun dan Hye Jong berkumpul di tempat Sarah. Sarah bertanya siapa yang melaporkan Myung Oh ke kantor polisi. Dia marah dan khawatir penggunaan narkoba dirinya terungkap karena rumah Myung Oh akan diselidiki. Mereka saling menuduh satu sama lain. Setelah Hye Jong ketahuan bahwa dia yang melaporkannya, akhirnya dia pun mengakui itu. Sarah mengamuk pada Hye Jong dan bertanya apa niatnya melakukan itu. Sarah berkata jika polisi mulai meneleponnya, dia akan membunuh Hye Jong terlebih dahulu. Dong In mempercepat rencana balas dendamnya. Dia membawa tas yang isinya uang dan memberikan tas itu kepada Hyun Nam. Dia juga meminta paspor Sun A, anaknya Hyun Nam yang akan dikirim untuk belajar di luar negeri. Dong In akan memulai rencana membunuh suaminya Hyun Nam di saat Sun A meninggalkan Korea. Hyun Nam sangat syok mendengar rencana itu. Dong In memberinya pilihan terakhir untuk mundur dari rencana tersebut jika Hyun Nam ingin berhenti. Do Young mengajak Dong In bertemu. Dia punya banyak pertanyaan untuk Dong In dan istrinya. Namun, dia ingin mendengarkan penjelasan Dong In terlebih dahulu. Karena dia pikir bahwa Dong In merasa dirinya adalah korban. Dong In memberitahu kalau dia sengaja mendekati Do Young, belajar bermain Go, dan juga memberitahu tempat tinggalnya. Saat Do Young menunjukkan foto yang dikirim Myung Oh dan bertanya apakah Dong In yang mengirimnya, Dong In berkata jika dia memilih foto yang paling bagus untuknya. Sebelumnya terlihat Yo Jung yang datang ke rumah sakit untuk melihat mayat Sohee. Dia mendekati tempat penyimpanannya dan menemukan bahwa tempat itu kosong.
Ternyata Dong In telah menipu Myung-oh. Yeonjin yang mendapatkan data diri terbaru Dong In sangat kaget. Karena tempat tinggal Dong In yang tepat di depan rumahnya. Dia menyogok teknisi pintu untuk membobol rumah Dong In. Di dalam apartemen Dong In ada banyak sekali foto Yeonjin, teman-temannya, dan keluarganya. Tak lama kemudian, Yeonjin mendengar langkah kaki seseorang. Orang tersebut adalah suaminya, Ha Do-young. Episode 8 berakhir dengan Dong In yang duduk sendirian bermain Go di rumahnya Yojung. The Glory season pertama pun selesai. Sekian dulu video dari Minbora. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Annyeong, bye-bye.